mendapatkan apa BBM subsidi. Ya, pemirsa, pembatasan BBM bersubsidi sudah mulai berdampak pada kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah. Pembatasan ini dilakukan untuk menghemat konsumsi BBM agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 yang turun dari sebelumnya 48 juta kiloliter sekarang menjadi 46 juta kiloliter. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tahun ini dan juga penyelenggaraan pesta demokrasi, pemerintah bersama DPR justru memangkas kuota BBM seperti yang dikatakan tadi dari 48 juta hingga 46 juta di APBN 2014. Lalu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan juga apa yang langkah yang harus dilakukan ya untuk mengatasi kelangkaan ini? Ya, langsung saja saya ingin bertanya dulu ke Mas Adiatma Sarjito, kalau misalnya hitung-hitungannya begitu ya, untuk supaya bertahan hingga akhir tahun dengan kuota 46 juta kiloliter, bisa ada perhitungannya di semua SPBU dikuranginya berapa persen? Ya, jadi sebenarnya saat ini yang terjadi bukan kelangkaan ya. Kita kan saat ini Pertamina sedang melakukan pembatasan, pengendalian sesuai dengan amanat Undang-Undang APBNP 2014. Itu kita lakukan secara pro rata. Jadi kalau solar sekitar 15-20%, kalau premium sekitar 5-10% atau mungkin lebih kurang. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak kendalikan, itu solar bersubsidi itu akan habis pada medio November ya. Kalau premium itu mungkin sekitar minggu kedua ketiga Desember. Atau kita kendalikan dari sekarang. Langkah yang kita ambil adalah kita kendalikan mulai dari sekarang. Ekspektasinya bertahan sampai dengan akhir tahun. Oke, tapi ada hitung-hitungannya tidak untuk daerah mana mungkin pengurangannya sebesar apa atau memang pukul rata semua? Tergantung permintaan atau tidak sih ya? Ya, memang ini dilakukan secara pro rata ya untuk ke semua SPBU. Tapi memang di dalam perhitungan itu kan kelihatan. Kita ambil contoh saja misalnya solar ya. Solar itu pada awalnya dari Januari sampai Juni itu kan konsumsinya sekitar 38 juta kiloliter per hari. Sementara di APBNP yang mulai sekitar Agustus itu hanya 43. Kemudian yang APBNP lebih kurang, jadi 41. Jadi memang kurang di situ. 41 ribu kiloliter per hari. Ya, kemudian dilakukanlah pengendalian. Pengendalian yang merata di sejumlah wilayah ya. Mas Komaidi, jika Anda melihat langkah yang dilakukan Pertamina sekarang begitu ya, untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang APBNP 2014, sudah tepatkah langkah yang dilakukan? Iya, ini kan sebenarnya konteksnya karena kuota di APBN perubahan ditetapkan 46, diturunkan dari 48. Kenapa diturunkan? Karena postur APBN kita dari sisi penerimaan juga mengalami beberapa permasalahan, terutama dengan adanya kebijakan biaya ekspor keluar untuk mineral, kemudian kan target penerimaan negara akan berkurang di sana. Nah, pengurangan itu kemudian tidak bisa ditutup, apalagi dari sisi penerimaan pajak di dalam beberapa tahun terakhir juga ada kendala gitu, karena rasio tax rasionya kemudian akan digenjot lagi sudah relatif sulit gitu sekarang ini. Nah, kemudian yang disiasati adalah dari sisi pengeluaran. Salah satu pengeluaran yang dilihat paling potensial untuk kemudian bisa diminimalkan menurut hemat pemerintah dan DPR di dalam pembahasan APBN perubahan 2014 adalah di subsidi energi. Lebih khususnya adalah subsidi BBM. Nah, subsidi BBM ini ada 3 variabel utama yang menentukan besar kecilnya. Ada volumenya sendiri, ada nilai tukar, dan ada harga minyak. Nah, sementara di 2 komponennya, harga minyak dan nilai tukar sekarang ini sudah terdepresiasi yang cukup signifikan, dan 2 komponen ini nggak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Betul. Yang bisa dikendalikan adalah komponen yang ketiga, yaitu volumenya gitu. Nah, kemudian ada kesepakatan dengan postur APBN yang sedemikian rupa itu, ada penurunan sekitar 2 juta KL, diturunkan dari 48 ke 46, yang kemudian mau tidak mau Pertamina dan pelaksana PSO yang lain harus berpegangan pada itu. Karena kalau Pertamina menyalurkan lebih besar daripada itu, tentu tidak ada dasar untuk menagih ke Kementerian Keuangan atas kelebihan yang disalurkan. Saya kira Pertamina berada pada kondisi yang relatif sulit, harus taat dan patuh kepada regulasi yang ada. Oke, secara hitung-hitungan 2 juta kiloliter ini angka yang tepat atau tidak dengan pengurangan? Kalau range sekarang dengan pertumbuhan ekonomi, dengan
jumlah kendaraan bermotor itu kebutuhan kita sudah di range 48 sampai 50 untuk subsidi. Tapi subsidi yang ada di kita ini kan belum baik tertata siapa yang berhak dan siapa tidak berhak. Kebanyakan salah sasaran. Betul, karena dari komponen 48 sampai 50 itu juga ada yang pihak-pihak yang semestinya jauh tidak lebih berhak kemudian mengakses ke sana, terutama saudara-saudara kita yang sudah mampu beli kendaraan roda 4 gitu. Nah, ini seharusnya kan bergeser ke non subsidi. Tetapi teori itu tidak berlaku di masyarakat. Realitasnya banyak masyarakat yang sudah punya daya beli lebih tinggi, sudah mampu membeli mobil, masih menikmati sebagian besar itu. Jika Anda melihat dari pantauan mungkin survei Anda di lapangan begitu ya, apakah keresahan seperti kita lihat tadi di sejumlah wilayah misalnya di Cirebon begitu, keresahan dialami masyarakat karena sebagian besar masyarakat yang kesulitan mengakses BBM bersubsidinya adalah seperti nelayan begitu. Nah, apakah ini terjadi di semua wilayah atau wilayah-wilayah tertentu yang memang harus ada perhatian khusus? Iya, sayangnya mapping dari pemerintah terhadap wilayah-wilayah ini termasuk menugaskan kepada Pertamina tidak dibedakan mana-mana wilayah yang produktif, mana-mana yang hanya konsumtif. Seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan saya kira lebih basisnya ke konsumtif karena banyak kendaraan di sana gitu. Tapi kalau untuk kawasan Cirebon, untuk basis-basis nelayan, idealnya itu adalah untuk produktif karena mereka membeli itu untuk aktivitas mencari nafkah sehari-hari sehingga semestinya ada kebijakan untuk men-shifting atau menggeser dari yang basisnya konsumtif ke sana dialokasikan. Tetap berpegang, tetap berpegang pada 46, tetapi kemudian ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi mana-mana daerah yang produktif digeser ke sana sehingga target-target dari APBN termasuk pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga bisa dijaga gitu. Oke, jadi pengurangan kuota ini juga bisa tepat sasaran lah ya. Betul. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai pariwara, tetap di Eki Leben Show.